Pak Prabowo saya rasa meyakini politik luar negeri itu adalah bagian penting dalam mencapai tujuan-tujuan nasional, baik yang domestik maupun juga yang bersifat hubungan dengan negara lain, apalagi di tengah persaingan geopolitik. Sehingga 13 negara yang dikunjungi setelah resmi diumumkan sebagai presiden terpilih, itu mengirim signal yang saya rasa sangat kuat gitu, bahwa politik luar negeri akan menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan baik ekonomi, sosial di dalam negeri Indonesia. Halo, selamat datang di CSI Spotlight Insight bersama saya, Safia Muhibat. Pada episode kali ini, kita akan membahas isu yang sangat menarik, yaitu arah kebijakan luar negeri Indonesia di tangan Prabowo. Dan untuk membahas isu yang sangat menarik ini, kita ada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Philips Vermonte. Beliau adalah Senior Fellow dan peneliti di CSIS Indonesia dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia. Selamat datang Mas Philips. Selamat datang, thank you. Ini kalau kita lihat isu yang sedang mau kita angkat hari ini ya, pemerintahan baru ini yang akan dinakodai oleh Prabowo dituntut untuk bisa membawa Indonesia menavigasi di tengah kompetisi major power global dan juga berbagai tantangan yang ada di kawasan dan juga secara global. Di saat yang sama, Indonesia selalu dituntut untuk juga bisa terus berpartisipasi aktif dalam berbagai isu regional dan global. Nah, pertanyaan besarnya memang seharusnya visi dan arah kebijakan luar negeri Indonesia berkorelasi dengan cita-cita Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan ingin membawa Indonesia menjadi negara maju. Kalau kita lihat track recordnya sejauh ini, Presiden terpilih Prabowo itu sudah mengadakan serangkaian kunjungan ke berbagai negara. Ini kalau kita lihat sejak resmi diumumkan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, beliau sudah mengunjungi, catatan kami di sini 13 negara, dimulai dari 1 April ke Tiongkok, dan kemudian berlanjut ke Jepang, kemudian ke Malaysia, dan seterusnya. Paling terakhir, baru-baru ini beliau berkunjung ke Australia. Mas Philips, ini bagaimana Anda mengartikan berbagai kunjungan Prabowo selama beberapa bulan terakhir ini? Apakah ada kalkulasi strategis kenapa negara-negara ini, tapi mungkin yang paling penting, ngapain sih beliau jalan-jalan ke berbagai negara ini? Ya, menurut saya begini, sebagai presiden terpilih dan juga pada saat yang sama masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja Pak Prabowo memiliki platform, karena dari berbagai agenda, kalau yang kita ikuti di media maupun dari misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, banyak juga isu-isu terkait dengan misalnya kerjasama pertahanan dan juga masalah-masalah geopolitik. Dan mungkin highlight yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivi adalah bahwa Indonesia hari ini dan juga negara di dunia kan sedang mengalami perubahan geopolitik. China semakin dianggap sebagai kekuatan yang potensial menjadi superpower baru. Di sisi yang lain Amerika masih menjadi negara superpower, kekuatan militernya masih yang paling kuat. Kemudian ada kekuatan yang lain, Uni Eropa, di sisi yang lain ada Rusia dan lain-lain, sehingga tadi yang disampaikan Mbak Vivi, Pak Prabowo mungkin testing the water sebagai presiden-elect, presiden terpilih, dan juga sebagai Menteri Pertahanan. Makanya yang dikunjungi oleh Pak Prabowo ini antara lain tadi negara-negara besar ini, China, Rusia, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sebetulnya yang signal yang dikirim adalah bahwa Pak Prabowo saya rasa meyakini politik luar negeri itu adalah bagian penting dalam mencapai tujuan-tujuan nasional, baik yang domestik maupun juga yang bersifat hubungan dengan negara lain, apalagi di tengah persaingan geopolitik. Sehingga 13 negara yang dikunjungi setelah resmi diumumkan sebagai presiden terpilih, itu mengirim signal yang saya rasa sangat kuat gitu, bahwa politik luar negeri akan menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan baik ekonomi, sosial di dalam negeri Indonesia. Saya kira itu hal yang kedua. Yang ketiga yang menarik begini, kalau kita ambil analogi ya, dulu ketika Indonesia baru merdeka,
itu dunia mengalami perubahan global, dekolonisasi dan lain-lain. Dan Indonesia sebagai negara baru menavigasi itu dengan baik. Mulai dari para founding fathers kita lah, lewat cara-cara diplomasi Soekarno, dan bahkan menciptakan berbagai inisiatif. Konferensi Asia Afrika, 10 tahun Indonesia Merdeka, 45. Lalu ada konferensi Asia Afrika, negara baru di tengah perubahan global yang masif. Kalau kita sekarang baca sejarah seperti sesuatu yang wajar aja terjadi gitu. Padahal itu misalnya kolonialisme ratusan tahun, tiba-tiba seperti gempa tektonik, negara-negara baru merdeka. Tahun 45, 46, 47, 48, 49 gitu. Dan Indonesia ada di tengah perubahan itu dan sangat aktif berkontribusi. Nah, hari ini kan sebetulnya sama juga. Ada berbagai soal-soal yang mungkin sifatnya tektonik ya, secara politik internasional. Rise of China, perseteruan dengan Amerika Serikat, kita baru selesai pandemi, itu juga tektonik sebetulnya. Cuma kayaknya kalau pandemi ini kita udah pada lupa juga. Padahal itu perubahan yang menurut saya serius. Dan ketika itu dilakukan dulu oleh di masa Soekarno, Indonesia bisa menavigasi dan mendapatkan penghormatan dari negara lain karena banyak inisiatif yang dibuat oleh Indonesia di masa-masa perubahan global yang sangat substansial semacam itu. Dan saya menduga Pak Prabowo ada flavor untuk memberikan signal bahwa Indonesia akan lebih aktif di bidang hubungan luar negeri atau politik luar negeri. Dia melakukan extra miles dari apa yang sudah dilakukan beberapa waktu belakangan. Mungkin 3 alasan itu saya kira yang terjadi. Jadi dengan kata lain kita bisa ekspektasi ke depannya nanti Indonesia akan menjadi sebuah negara yang lebih aktif berperan baik di kawasan maupun global. Gitu ya kira-kira? Saya kira iya. 1 itu amanat konstitusi. 2 itu perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional ya kan. Pembangunan, menyelesaikan persoalan domestik, kemiskinan, kesejahteraan dan lain-lain yang hari ini hanya bisa dilakukan ketika kita bisa mempertemukan kepentingan nasional kita dengan kerjasama internasional. Kalau kita bicara soal ekonomi, perlu investasi, perlu hubungan dagang dengan negara lain yang setara, dan itu harus dilakukan melalui proses-proses diplomasi yang aktif dan politik luar negeri yang bisa menjangkau negara-negara yang selama ini menjadi misalnya mitra tradisional Indonesia, kemudian membuka ruang bagi mitra-mitra baru. Kalau dari pemilihan 13 negara tadi, Mas Philips ya, di timnya Pak Prabowo itu apakah sekarang sudah ada orang-orang yang melakukan kalkulasi strategis tadi gitu loh? Kenapa sih Bapak harus pergi ke sini? Kenapa bukan negara ini gitu ya? Ataukah itu memang masih sesuai dengan kewajiban beliau sekarang sebagai Menteri Pertahanan? Kalau menurut saya begini, sepertinya dari pengalaman misalnya saya berinteraksi dengan Pak Prabowo, kita hosting semua capres menjelang pemilu dulu. Soal hubungan internasional, diplomasi itu cup of tea-nya Pak Prabowo. Sesuatu yang mungkin juga dengan latar belakang militer, yang tentu saja training tentang pemikiran strategis dan lain-lain didapatkan ya, karena fungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan. Saya kira dalam hal politik luar negeri Pak Prabowo mengerti. Dan juga punya vision dan punya preferensi-preferensi. Dan kalau bicara soal siapa yang mengkalkulasi pemikiran strategis, ini pertanyaan yang susah karena saya nggak tahu. Tapi saya kira bahwa pada dirinya sendiri, vision tentang hubungan luar negeri itu adalah sesuatu yang natural dari Pak Prabowo. Karena memang dia pemikiran-pemikiran strategis dan geopolitik itu sudah sejak lama dia ikuti dan menurut saya dia pahami. Oke. Tadi kan Mas Philips bilang soal kita memberikan sinyal keluar gitu ya, Indonesia akan lebih aktif nih di kawasan maupun secara global gitu ya. Banyak orang membaca satu signal lagi nih Mas Philips nih, bahwa Pak Prabowo ini akan menjadi seorang presiden yang sangat hands on terhadap isu-isu kebijakan luar negeri. Itu valid nggak ya analisa seperti itu? Saya kira ada benarnya dalam hal begini, memang secara konstitusi di piramida kekuasaan dan kebijakan, apalagi dalam sistem presidensial yang kita punya, di pucuk piramida adalah presiden.
Sehingga kalau seorang presiden punya visi dan juga punya keyakinan bahwa hubungan luar negeri itu adalah komponen penting untuk mencapai tujuan nasional, tentu saja dia akan hands on. Dan saya kira itu satu hal yang positif atau negatif tuh Mas Philip? Kalau seorang presiden hands on dalam isu-isu kebijakan luar negeri. Kalau sedang mengalami perubahan global yang signifikan, menurut saya itu penting. Apalagi yang sedang kita alami sekarang. Karena apa? Karena tujuan-tujuan kita, kepentingan nasional, kepentingan ekonomi tidak akan tercapai kalau kita tidak bisa menavigasi perubahan global yang sedang terjadi. Apalagi dalam konteks geopolitik seperti perseteruan Cina dengan Amerika Serikat sekarang. Gitu. Dan karena itu leadership dan vision dalam soal hubungan luar negeri itu menjadi penting dalam konteks yang sedemikian rupa tadi gitu. Dan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman presiden-presiden sebelumnya, Indonesia kan tidak bisa menghindar dari persoalan-persoalan hubungan internasional. Satu, secara natural kita adalah negara besar di kawasan Asia Tenggara dan juga karenanya diharapkan memiliki peran yang lebih signifikan gitu. Sebagai dalam konteks ekonomi, baik dia sebagai market, baik dia sebagai penyedia natural resources, talent, dan juga menjaga keseimbangan di kawasan dan lain-lain. Secara natural Indonesia itu diharapkan perannya. Dan itu sudah dibuktikan Indonesia sebetulnya. Sejak misalnya pendirian ASEAN di tengah konflik yang terjadi di Asia Tenggara ketika itu akhir tahun 60-an, awal tahun 70-an, Indonesia bisa punya inisiatif mengajak negara-negara lain untuk menciptakan sebuah kawasan yang stabil dan lain-lain. Jadi secara inherent ada tuntutan yang Indonesia tidak bisa hindari. Apalagi dalam konteks sekarang. Indonesia adalah anggota G20, artinya size ekonominya punya impact terhadap banyak negara lain. Kemudian dalam konteks misalnya yang sifatnya lebih kultural, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Coba kalau kita bayangkan sekarang lebih banyak Muslim tinggal di luar Timur Tengah dibandingkan dengan di Timur Tengah. Karena itu secara natural juga ada kebutuhan untuk lebih aktif di soal-soal yang terkait misalnya dengan negara-negara Muslim. Jadi pengalaman seluruh presiden sebelumnya dalam soal-soal hubungan internasional itu tidak akan pernah bisa dihindari. Gitu. Dan kita tahu bahwa era hari ini juga membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membawa kita, satu, menavigasi, dua, memanfaatkan potensi yang kita punya untuk pada akhirnya adalah tujuan-tujuan ke dalam negeri. Tapi bagaimanapun juga kalau misalnya Prabowo itu akan lebih hands on ya, ini kan kita membandingkan juga dengan pemerintahan sebelumnya gitu ya. Itu kan berarti pasti akan ada perubahan gitu ya, baik dalam cara proses pengambilan kebijakan itu sendiri. Tapi saya rasa perubahan ini kan juga nggak hanya dalam isu luar negeri aja, tapi dalam berbagai aspek di negara ini juga pasti banyak perubahan gitu ya. Kalau kita lihat itu ada nggak sih, atau pasti ada sih pertimbangan-pertimbangan politik domestik yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia juga, gitu ya. Itu kalau kedepannya gimana nih, Mas Philip? Kalau yang kita bisa katakan hari ini berdasarkan apa yang sudah disampaikan misalnya selama kampanye dan juga apa yang sudah pernah dinyatakan dalam berbagai forum sejak terpilih sebagai presiden, ataupun misalnya tadi dalam konteks ketika CSIS kita mengundang para capres menyampaikan visi politik luar negerinya. Menurut saya ada satu hal yang menarik ya. Satu, menurut saya DNA politik luar negeri bebas aktif akan tetap menjadi tema utama politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, ketika misalnya kalau Pak Prabowo aktif dalam politik luar negeri, mungkin kita perlu meredefinisi beberapa hal selama ini yang kita pahami. Misalnya bahwa kita adalah non-aligned. Mungkin yang tepat adalah multi-aligned. Negara yang multi-aligned. Itu kan refleksi natural dari definisi politik luar negeri bebas aktif.
Karena itu kita bisa memilih mitra sesuai dengan kepentingan kita dan dia tidak boleh didikte oleh negara lain. Karena itu multiple alignment yang sebetulnya secara natural bisa kita derivasi dari politik luar negeri bebas aktif. Dan itu membutuhkan seorang pemimpin yang punya visi dan punya leadership untuk bisa menavigasi. Nah, yang kedua, semua capres dan kemudian karena Pak Prabowo adalah pemenangnya, ketika menyampaikan visi politik luar negeri di CSIS sebelum ketika masa kampanye yang terbuka untuk publik dulu, itu semua menekankan bahwa pada akhirnya yang harus dicapai adalah tujuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Baik itu dalam soal mengurangi angka kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan memberikan kesempatan-kesempatan, ya kan? Karena itu substansi dari foreign policy adalah selain menavigasi hubungan internasional dalam konteks persaingan geopolitik, dia harus ada membuka ruang bagi kemajuan ekonomi. Karena itu mungkin saya menduga selain soal geopolitik, soal ekonomi akan menjadi bagian yang penting karena ada tuntutan domestik. Apalagi kita semua bangsa Indonesia sudah sepakat, kita punya set goals tahun 2045, ya kan, tingkat kesejahteraan sekian dan seterusnya gitu. Dan itu hanya bisa dicapai kalau mulai dari ketika masa Pak Jokowi 10 tahun lalu dimulai dan juga kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya secara konsisten bersama-sama mencapai tujuan ekonomi itu, ya kan. Karena itu di tengah masa seperti sekarang persaingan geopolitik dan lain-lain, kita kan harus mendiversifikasi investasi, mungkin untuk tidak membuat Amerika lebih upset, ada investasi dari Amerika, Cina tidak upset, ada investasi dari Cina, ada Jepang dan seterusnya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya hubungan baik dengan semua multiple alignment tadi. Dan karena itu, menurut saya, karena multiple alignment dengan tujuan yang berbeda-beda, memang membutuhkan leadership dan kepemimpinan yang hands-on. Kalau dalam konteks sistem presidensial, Menteri Luar Negeri menyelenggarakan dan mengimplementasikan visi dari Presiden dalam konteks Indonesia. Ada banyak contohnya lah. Mungkin dulu Soekarno yang punya ide tentang misalnya kesepakatan negara-negara Asia Afrika. Soekarno membayangkan proses dekolonisasi yang berlangsung terus-menerus agar semua negara menjadi merdeka. Kemudian Menteri Luar Negeri menerjemahkan. Kalau gitu kita bikin platform, kan gitu kan. Terjadilah konferensi Asia Afrika. Kemudian semua presiden dari masa Soekarno sampai masa Soeharto menyadari bahwa Indonesia adalah negara maritim. Tetapi mungkin tidak dilindungi oleh hukum internasional. Maka tahun 57 ada Juanda, karena Soekarno menganggap bahwa itu adalah bagian integral bagaimana melindungi teritori. Inisiatif itu berlangsung sampai masa Soeharto. Yang mengimplementasikan siapa? Misalnya Mokhtar Kusumaatmadja. Karena itu terjadilah UN Convention of the Law of the Sea yang memberikan kepastian hukum internasional bagi kedaulatan teritorial Indonesia termasuk wilayah maritimnya. Karena itu saya rasa Presiden dengan Menteri Luar Negeri itu hubungannya adalah Presiden memberikan visi dan juga dia bisa menjadi the ultimate negotiator, tetapi pada akhirnya yang akan mengimplementasikan adalah Menteri Luar Negerinya. Gitu. Tetapi ultimate negotiatornya adalah Presiden. Jangan-jangan tadi yang 13 negara yang dikunjungi tadi udah cikal bakal realisasi dari multi alignment tadi ya? Bisa juga, karena kalau kita lihat berbagai temanya lain-lain. Betul. Ke Prancis banyak membicarakan kebijakan kerjasama pertahanan dalam konteks Rusia, lalu juga Ukraine. Itu bagian dari kewajiban internasional Indonesia mengupayakan bagaimana solusi yang mungkin kalau konflik terlalu lama ramifikasinya akan sulit untuk ditanggulangi ketika semakin kompleks. Itu mungkin tujuan yang lain. Dengan Cina hubungan baik yang sudah terselenggara selama 10 tahun, baik untuk kepentingan ekonomi, kepentingan strategis dan lain-lain, itu harus dilanjutkan. Jadi multiple alignment mungkin memang adalah cikal bakalnya. Yang kita ingat satu hal kan yang disampaikan Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato politik luar negeri di CSIS
dalam kesempatan bersama walaupun terpisah dengan dua kandidat yang lain, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman kurang. Jadi mungkin itu adalah soal-soal yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo ketika nanti sudah dilantik dan menjalankan tugas sebagai presiden. Baik, ini kalau boleh kita agak mulai spesifik membahas isu ya, Mas Philips ya. Tadi kan kita secara umum membahas arah kebijakan luar negeri Indonesia. Kalau kita udah bisa mulai spesifik membahas isu, misalnya kalau satu isu yang saya rasa dari semua presiden di Indonesia itu, satu isu yang terus-menerus menjadi perhatian itu adalah Palestina. Gitu ya, apalagi kalau sekarang kita membahas tentunya udah dalam konteks yang jauh berbeda dari tahun 50-an masa Soekarno gitu ya, tapi setiap presiden yang menjabat di Indonesia selalu meletakkan Palestina sebagai isu yang penting, meskipun mereka memiliki pendekatan yang berbeda-beda gitu ya. Soekarno dengan karakternya sendiri gitu ya, kemudian kita lihat pada masa Gus Dur sempat ada ide untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel gitu ya, kemudian pada masa SBY juga lain lagi pendekatannya gitu ya. Kalau menurut Mas Philips nih, ke depannya gimana ya kita bisa lihat, apakah ini juga isu yang penting untuk Pak Prabowo atau gimana? Saya kira batasnya buat Indonesia sejak dari masa Bung Karno adalah bahwa soal Palestina adalah soal kemerdekaan sebuah bangsa. Itu adalah soal kedaulatan, soal sovereignty. Karena itu dalam konteks Palestina, Indonesia tidak pernah berubah. Bahwa soalnya adalah itu bagian dari dekolonisasi, dan kemudian negara bangsa seperti Palestina itu berhak atas wilayahnya yang berdaulat. Kan posisi dasarnya itu. Bahwa ada soal-soal agama dan lain-lain itu menurut saya adalah komplikasi dari masalah kedaulatan ini. Secara spesifik hari ini menurut saya adalah dalam setiap konflik ketika terjadi kekerasan yang siklusnya nggak bisa dihentikan, yang pertama harus dilakukan oleh semua negara, dan juga Pak Prabowo menulis di sebuah media asing, bahwa yang harus dilakukan paling pertama adalah deeskalasi konflik. Karena kekerasan, korban jiwa yang banyak sudah melebihi batas yang bisa ditoleransi sebetulnya. Karena itu yang harus dihentikan selama beberapa waktu ke depan adalah mendeeskalasi konflik dan juga soal-soal humanitarian yang saya kira Indonesia selalu berperan dalam konteks ini. Cuma hari ini kan belum kelihatan impact-nya. Mungkin memang perlu usaha yang lebih banyak untuk melakukan deeskalasi konflik dalam soal Gaza, mencegah konflik baru terjadi, dan menyelesaikan soal-soal humanitarian agar warga Palestina, penduduk Palestina bisa kembali menjalani kehidupan yang normal sambil kita kemudian melanjutkan usaha-usaha perdamaian. Konflik ini sudah berlangsung begitu lama gitu. Pasti soalnya lebih kompleks. Kita tidak bisa bilang bahwa Indonesia sendirian akan bisa menyelesaikan soal ini. Atau juga dia memerlukan komitmen. Kadang-kadang negara superpower juga paling berperan. Dan itu mungkin dipengaruhi oleh politik domestik negaranya masing-masing. Kita tahu Amerika Serikat sedang pemilihan umum. Mungkin kebijakannya akan berubah ketika ada presiden baru di Amerika. Atau mungkin juga situasi politik domestik di Israel. Ya kan? Biasanya ada faktor-faktor yang membuat ini, dan untuk itu membutuhkan, saya kira, sebuah inisiatif yang take into account all these factors. Ada aspek politik domestik dari quote-unquote stakeholders di soal Palestina ini, entah Amerika, Uni Eropa, atau spesifik beberapa negara Eropa, juga mungkin negara-negara Timur Tengah, dan juga negara-negara seperti Indonesia yang punya solidaritas tinggi terhadap Palestina sejak Indonesia baru merdeka juga. Dan ini yang ditulis oleh Pak Prabowo itu saya kira udah signal bahwa yang dibutuhkan adalah deeskalasi. Dan kita harus menyelesaikan soal-soal humanitarian sebagai dampak dari konflik dengan kekerasan yang terjadi di Palestina, antara Palestina dengan Israel. Gimana kalau untuk isu-isu konflik atau sengketa yang lebih dekat nih, closer to home ya, misalnya Laut Cina Selatan atau Myanmar gitu ya, bisa nggak ya kita berharap Indonesia itu lebih besar perannya dalam
Ya mungkin bukan resolusi konflik tapi manajemen konflik. Gitu. Iya. Kalau soal Laut Cina Selatan ini pandangan umum ya, karena kan proses negosiasinya berlangsung terus. Saya kira begini, Cina sebagai negara superpower, calon negara superpower, punya kepentingan untuk memperlihatkan bahwa dia bisa berkontribusi dalam penyelesaian masalah internasional, bukan menjadi penyebab masalah internasional, ya kan? Karena itu, sebetulnya menurut hemat saya, Cina bisa didekati di mana ASEAN baik bersama-sama atau mungkin Indonesia menyampaikan kepada Cina bahwa code of conduct itu harus segera tercapai karena itu mungkin bisa dilihat atau bisa menjadi modalitas Cina untuk memperlihatkan pada dunia bahwa dia akan menjadi responsible superpower. Kalau dia menyetujui sebuah kesepakatan semacam code of conduct di Laut Cina Selatan yang sudah lama berproses, Cina bisa bilang pada I'm a responsible superpower. Look at the code of conduct that we achieve with ASEAN. Tentu saja dari sisi ASEAN perlu ada macam-macam lah. Indonesia mungkin perlu juga meyakinkan negara-negara ASEAN ada take and give dalam konteks ini atau poin utamanya adalah mentransformasi konflik menjadi cooperation. Karena Cina sampai hari ini relatif sedikit inisiatif internasionalnya untuk mencapai perdamaian. Dalam soal konflik Gaza, tempo hari Cina menjadi broker semacam kesepakatan antara faksi-faksi di Palestina. Tetapi kesepakatan itu udah sering terjadi di Palestina antara Hamas, antara yang lain-lain gitu, faksi-faksi di sana. Dan pada umumnya itu tidak bisa diimplementasikan juga gitu. Tetapi yang dilakukan Cina kemarin itu mungkin inisiatif yang menarik untuk dilihat karena datang dari Cina. Biasanya yang menjadi brokernya adalah ya entah Amerika atau negara-negara Barat yang lainnya gitu. Jadi menurut saya dalam konteks geopolitik perseteruan ini, Cina jauh lebih perlu untuk menunjukkan bahwa dia adalah kalau dia menjadi superpower, dia akan menjadi responsible superpower. Karena itu ada mungkin inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan. Dan di antara Indonesia bukan claimant, di antara negara-negara Asia Tenggara, saya rasa Indonesia cukup punya weight gitu untuk bicara dengan Cina dan juga bisa berusaha meyakinkan kalau Indonesia menjalankan perannya sebagai leader di ASEAN, meyakinkan negara-negara ASEAN. Dan Pak Prabowo kira-kira interest ya soal ini. Maksudnya kalau misalnya memang Indonesia seperti kata Mas Philips itu punya weight, harusnya itu kan dijalankan oleh leader ya gitu ya. Saya rasa ya, karena ada Cina ini kan yang menarik adalah Cina kekuatan geopolitik terutama disebabkan karena pertumbuhan dan kekuatan ekonominya. Dan karena itu Cina tumbuh menjadi superpower tanpa harus melalui perang, tanpa harus membangun kekuatan militer, mungkin belakangan akan terjadi, tetapi karena kebutuhan kekuatan ekonominya. Karena itu dia lebih punya peluang sebetulnya untuk lebih charming lah dengan menyediakan public goods, economic public goods, international public goods dan lain-lain. Dalam konteks seperti itu sebetulnya lebih match sama politik luar negeri, diplomasi yang biasa dijalankan Indonesia, bahwa kita mengedepankan lebih banyak transformasi konflik menjadi kerjasama. Dan kerjasama yang sudah terbangun 10 tahun belakangan dan Pak Prabowo sudah ketemu Xi Jinping, ketemu Menlu, Wang Yi dan lain-lain. Saya kira yang dibicarakan adalah bagaimana melanjutkan hubungan baik dari sisi ekonomi maupun kerjasama strategis lain dengan Cina gitu. Bahwa Pak Prabowo ke sana salah satu negara paling awal yang didatangi, saya kira itu juga signal yang cukup kuat bahwa Pak Prabowo punya preferensi tertentu terhadap Cina, baik dalam soal-soal strategis, konflik di Laut Cina Selatan, atau kepentingan-kepentingan ekonomi Indonesia. Mas Philips ini berapa ya, 2 bulan yang lalu mungkin ya, sempat menulis di salah satu media nasional terkait dengan Global South waktu itu ya. Itu memang Mas Philips melihat ke depannya memang kalau bentuk kerjasama Selatan-Selatan itu memang that's the way to go untuk Indonesia atau gimana? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, memang Indonesia anggota G20, tapi kita juga bagian dari negara berkembang.
dan ada banyak ruang-ruang yang belum pernah dieksplorasi menurut saya. Dalam konteks geopolitik, sekarang narasinya adalah Indo-Pasifik. Tentu saja titik berat banyak di wilayah Pasifik. Di situ ada Cina, ada Korea Selatan, ada Jepang, dan lain-lain. Juga ada Amerika, kalau kita lihat Pacific Ocean. Indo-Partnya nggak pernah kita bicarakan. Indonesia nggak terlalu banyak menginvestasikan waktu dan juga mengeksplorasi kemungkinan kerjasama. Padahal ibaratnya kalau kita negara maritim, Indian Ocean itu juga our backyard, yang sebetulnya adalah wilayah strategis buat Indonesia, kan? Dibandingkan dengan Pasifik sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Asia Selatan di sana juga ada India. Karena itu dia juga sebuah kekuatan geopolitik yang harus kita punya hubungan yang lebih baik, walaupun sejarah hubungan dengan India agak rumit ya. Tetapi India adalah sebuah negara yang mungkin akan menjadi balancer Cina juga, ya kan? Di Asia Selatan ada negara yang punya nuklir gitu, ada India, ada Pakistan dan lain-lain. Dia juga tumbuh cukup baik. Asia Selatan, India, Bangladesh, itu adalah negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Cina investasi banyak sekali di Afrika karena banyak minerals, uranium, dan lain-lain. Karena itu dia menjadi wilayah yang penting. Kalau kita lihat konsep geopolitik Indo-Pasifiknya Jepang, itu kan extend sampai ke Afrika. Karena itu negara-negara ini juga mengantisipasi beban Afrika. Yang kedua, wilayah ini juga adalah wilayah yang terkait sama kita, Indian Ocean. Bukan hanya dalam soal ekonomi, mungkin perlu kerjasama ya. Tsunami yang terjadi di Aceh, impact-nya ke beberapa negara di rim ya, Indian Ocean. Perlu ada kerjasama, apalagi climate change, cyclone, dan lain-lain yang sebetulnya Indonesia tidak imun sama sekali dari soal-soal itu. Mungkin dia bisa menjadi market. Produk Indonesia ini produk kita mungkin lebih bisa berkompetisi di Indian Ocean countries, di Afrika dan lain-lain. Kalau kita belum bisa misalnya menembus wilayah lain lah, kira-kira gitu. Karena ada banyak restriksi dan seterusnya. Jadi itu penting yang kedua. Yang ketiga, menurut saya dalam isu-isu terkini misalnya, isu artificial intelligence, tentang dunia digital, Global South ini tertinggal. We are on the receiving end. Kita nggak bisa define, misalnya rules and regulation, ya kan? Kalau tidak ada solidarity, karena kita hanya dilihat sebagai market. Kalau tidak ada common understanding di antara negara-negara yang menjadi tujuan investasi IT atau tech companies dan lain-lain, yaitu another form of colonization. Gitu. Kalau kita tidak bisa mendefinisikan interest kita dalam soal ini. Soal climate change, negotiation. Global South, negara-negara di selatan ini, negara-negara yang paling vulnerable terhadap dampak dari climate change, tapi di sisi yang lain kita less exposed terhadap mitigasi dari soal-soal terkait dengan climate change. Dalam soal negosiasi climate change, mungkin kita ada dalam posisi yang lebih weak. Kita harus retiring, misalnya pembangkit listrik batubara, kita harus retire, digantikan dengan yang lain, tetapi itu butuh financing. Sementara mungkin dalam konteks negosiasinya, posisinya agak lemah gitu. Karena itu menurut saya ada sesuatu yang bisa dilakukan bersama-sama oleh negara-negara Global South ini, agar kita tidak selalu menjadi receiving end dari negosiasi-negosiasi, baik isu lama maupun isu baru. Dan menurut saya ada opportunity untuk leadership platform. Tahun depan kan tahun 2025, berarti itu 70 tahun konferensi Asia Afrika. Mungkin bisa dilakukan sesuatu yang sifatnya lebih substansial. Ya kan? Ada milestone untuk menunjukkan bahwa ini solidaritasnya bentuknya harus baru, substance-nya harus baru.
mungkin bisa dipilih satu atau dua isu yang encompassing semua negara-negara Global South yang menurut saya itu terkait dengan soal climate change dan digital, karena itu yang akan menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi bukan dalam konteks memusuhi Global North, ya kan? Karena itu kan it takes two to tango lah. Tapi mungkin dalam konteks Global South kita tidak bisa melakukan banyak hal kalau kita tidak bisa merumuskan kepentingan bersama di antara negara-negara Global South. Ya memang soalnya kalau kita membahas Global South gitu ya, kerjasama Asia Afrika gitu ya, ini salah satu isu yang menurut saya itu benar-benar merefleksikan bagaimana kebijakan luar negeri itu atau politik luar negeri itu nggak selalu tentang strategi atau tentang tujuan, tapi juga mengenai karakter suatu negara. Gitu ya. Jadi ketika dengan siapa dia bekerja sama itu juga merefleksikan karakter negara yang bersangkutan. Nah, untuk Indonesia itu belakangan ini yang menarik kan ketika misalnya kita membahas Indonesia itu sebaiknya join OECD atau join BRICS sih, itu kan juga ada kalkulasi strategis jelas di dalamnya, tapi juga banyak merefleksikan karakter Indonesia sebagai sebuah negara itu apa. Menurut Mas Philips gimana? Ya, saya setuju ya. Karena semua negara punya identity. Amerika value-nya mungkin soal freedom, demokrasi, dan seterusnya. Indonesia punya multiple identity. Satu, kita negara maritim. Di aspek maritim aja sudah banyak pekerjaan rumahnya. Misalnya bagaimana menjaga agar UNCLOS dihormati. Karena kepentingan Indonesia ada di dalamnya. Ada sea lanes of communication, ada macam-macam lah. Batas teritorial, dan seterusnya. Itu udah the whole universe of diplomacy sebagai negara maritim. Ya kan? Yang kedua, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim misalnya. Mungkin dalam konteks Gaza, banyak yang expect Indonesia can do more. Karena itu bagian dari identitas. Lalu Indonesia sebagai G20 misalnya. Dengan size ekonomi yang sedemikian, apakah Indonesia bisa mensejahterakan dirinya sambil juga membawa perlindungan pada negara-negara lain dalam konteks G20 membawa kepentingan negara berkembang. Jadi identity ini menurut saya adalah penting bagi sebuah negara dan Indonesia tidak bisa juga menghindari. Karena itu tadi akibatnya multiple alignment itu jadi masuk akal dan necessary, ya kan? Yang kedua memang harus banyak redefinisi terkait dengan apa yang selama ini sudah kita lakukan dalam konteks politik luar negeri. Oke, kalau ASEAN gimana ya, Mas Philips? Ini kan termasuk jadi bagian identitas tadi ya, kalau misalnya Indonesia. Tadi kan Mas Philips sudah mention G20 dan sebagainya. ASEAN itu masih nggak sih jadi identitas? Kalau kita tahu kan itu soko guru politik luar negeri Indonesia gitu loh. Sekian lama waktu itu yang kemudian ditonjolkan oleh Indonesia gitu ya. Itu kedepannya gimana Mas Philips? Tadi kalau balik lagi ke tadi yang kita bahas 13 negara yang dikunjungi Prabowo itu minim tuh negara-negara Asia Tenggaranya gitu ya. Kalau tadi Mas Philips bilang Indonesia itu multi identity, kalau dari pandangan Mas Philips melihat sejauh beberapa bulan ini Pak Prabowo melakukan kunjungan dan sebagainya, identitas atau karakter seperti apa yang ingin ditonjolkan oleh Pak Prabowo ini ketika menampilkan Indonesia di dunia internasional gitu ya? Apakah ASEAN masih jadi bagian di situ? Saya kira masih ya, dalam arti bahwa nyaris tidak ada negara ASEAN yang dikunjungi Pak Prabowo, kecuali hadir misalnya di Singapura, Shangri-La Dialogue, ketemu Pak Anwar Ibrahim. Sebelum menjawab komponen lain dari pertanyaannya Mbak Vivi tadi, saya kira sebagai presiden terpilih, tetapi Pak Prabowo masih serving Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sementara saya rasa Pak Prabowo mengetahui bahwa Indonesia salah satu prioritas utamanya adalah ASEAN. Dan itu masih ada active foreign minister, ya kan, sampai Oktober 2020. Dan menurut saya ini hal yang menarik dari Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo bisa restrain untuk tidak terlihat cawe-cawe dalam tanda petik dalam urusan ASEAN mau summit. Dan juga ada banyak aktivitas di dalam konteks ASEAN. Sehingga mungkin deliberately tidak menjadikan negara-negara ASEAN sebagai negara-negara yang
menjadi prioritas awal sebelum dilantik menjadi presiden untuk dikunjungi. Saya kira itu soalnya. Nah, pertanyaannya adalah soal ASEAN. Pengalaman kita di CSIS dalam berbagai forum yang kita buat atau kita hadiri dengan berbagai mitra, baik yang sifatnya think tanks ataupun state actors dari berbagai negara lain, nyaris semua, mungkin hampir semua menyatakan bahwa ASEAN dan Indonesia itu dua hal yang nggak bisa dilepaskan. Itu udah jadi identity juga. Karena mereka melihat adalah Indonesia interlokutornya di Asia Tenggara. Satu hal. Itu ekspektasi dari luar. Tetapi dalam konteks Indonesia, dari dalam kita sendiri, ASEAN penting. Tentu saja karena dia menjadi platform yang bisa menciptakan stabilitas, perdamaian, ya kan, dan juga semacam regional otonomi. Karena itu kita bisa membangun dengan lebih leluasa melakukan pembangunan ekonomi, bekerja sama dengan immediate neighbors, sehingga dia bisa membawa kesejahteraan. Catatannya kan, apakah ASEAN bisa beradaptasi dengan tantangan geopolitik tadi yang kita sudah bahas tadi, bahwa dan juga tantangan global baru. Ada soal geopolitik, bagaimana menavigasi major powers yang kita perlukan semua perannya di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi maupun politik atau sosial. Juga ada tantangan baru, misalnya kemarin pandemi sebagai regional institution, apakah ASEAN bisa memprotek warga Asia Tenggara bersama-sama menyediakan vaksin atau membuat regulasi-regulasi bersama sehingga dia tidak terlalu contagious dan seterusnya. Itu tantangan besar ASEAN. Karena ketika dibentuk, orientasinya mungkin menyelesaikan konflik atau perselisihan antar negara terkait batas. Tapi seiring dengan perjalanan ASEAN, tantangan lamanya tetap ada, ya kan, batas-batas, sovereignty, claim, dan lain-lain. Dan di berbagai belahan dunia lain, masalah perbatasan itu memang urusannya puluhan tahun gitu. Yang nggak mungkin selesai, yang bisa dilakukan adalah memanage. Dan itu yang hari ini muncul, karena ada komplikasi geopolitik. Lalu ada tantangan baru. Apakah kita bisa ibaratnya sejahtera bersama-sama gitu. Dan ini saya kira PR besarnya. Dan Indonesia sebetulnya sering dianggap leaders di Asia Tenggara. Aspek dari leadership itu, bahasanya Pak Hasan Wirayuda sebagai mantan luar negeri, itu intellectual leadership juga penting. Bahwa kita harus mampu terus-menerus throw in ideas. Bagaimana ASEAN bisa bekerja dengan inisiatif baru. Kalau itu berhenti, dia akan menjadi institusi yang tidak agile dan tidak bisa beradaptasi untuk menyelesaikan soal-soal yang sangat immediate gitu. Baik tantangan lama maupun tantangan baru di Asia Tenggara. Indonesia masih ya leader di ASEAN? Kalau misalnya kita lihat ada salah satu lembaga penelitian di Singapura membuat survei, itu katanya sekarang banyak orang bilang Singapura leader ASEAN. Mungkin CSIS harus bikin survei tantangan kali ya, Mas Philip, gimana? Saya kira gini, memang tergantung dari tadi leadership-nya. Yang diprioritaskan Pak Jokowi selama 10 tahun kan memang domestik. Waktu Pak Jokowi menjadi presiden, ASEAN relatif dalam situasi yang tidak tidak bergejolak lah, kalau saya boleh pakai kata-kata itu ya. Jadi Pak Jokowi punya luxury untuk melihat lebih banyak domestik. Ya, mulai tahun 2014, periode pertama prioritas ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, membutuhkan Cina dan seterusnya. Di sisi Amerika, Eropa, hubungan mereka dengan Cina masih baik, investasi Jerman, hubungan ekonomi Jerman dengan Cina dengan Eropa baik. Jadi ada luxury untuk berkonsentrasi pada politik domestik. Mulai terasa bahwa harus lebih banyak terlibat dalam ASEAN kan ketika beberapa hal terjadi. 1, Myanmar. 2, pandemi. 3 juga Indonesia menjadi chairman. Ya kan?
dalam sebagai chairman ASEAN. Dan ketika itu mungkin ini ada impact dari electoral cycle. Dalam konteks sistem presidensial ada electoral cycle, periode pertama hubungan ekonomi, menjaga legitimasi, kredibilitas, dan juga electoral support. Biasanya di berbagai negara dunia, periode terakhir itu banyak hubungan luar negeri. Karena itu juga aspek legacy yang mau dibangun. Dan ini saya kira yang terjadi pada Pak Jokowi. Jadi di era Pak SBY menurut saya juga sama yang terjadi gitu. Ini konsekuensi dari electoral cycle. Ini ironinya ASEAN juga menurut saya. ASEAN dirasa sekarang ada disunity dan lain-lain. Dibandingkan dengan tahun 70-an, tahun 80-an, justru karena memang sekarang di negara ASEAN ini konsekuensi dari mengadopsi sistem elektoral, ada electoral cycle di negara-negara ini. Karena itu mungkin presidennya dan pemimpinnya, Perdana Menterinya datang silih berganti. Jadi dia perlu adjustment dan lain-lain gitu. Sehingga mungkin visinya kadang-kadang frekuensinya tidak terlalu sama. Dan itu sebetulnya bisa diatasi kalau ada inovasi-inovasi institusi. Secara kelembagaan di ASEAN yang CSIS sudah banyak sekali kajiannya dan usulan-usulannya untuk membuat ASEAN sebagai institusi bisa bertahan regardless of pergantian pemerintahan di seluruh negara anggota ASEAN yang 10 itu. Gitu. Misalnya menambah pertemuan kepala negara, ya kan, yang baik sifatnya informal ataupun informal, sehingga leaders bisa mengambil keputusan bersama-sama, mendebirokratisasi proses sehingga betul-betul leader bisa bersama-sama juga menyampaikan pandangannya terhadap konflik baik internal maupun eksternal dan lain. Ada exchange of views antar leaders dan ada banyak cara-cara untuk bisa membuat ASEAN ini beradaptasi dengan situasi konteks geopolitik hari ini sambil tentu saja bisa membuat kerjasama ekonomi yang lebih substansial untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara Asia Tenggara. Nih kalau dengar obrolan kita hari ini lumayan banyak nih PR-nya ya untuk kedepannya dalam hal kebijakan luar negeri ya. Indonesia ingin berperan lebih aktif gitu ya, membangun multi-alignment dengan seorang sosok presiden yang kita asumsikan akan lebih hands-on dalam isu-isu politik luar negeri. Tapi kan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Mas Philips. Se-hands-on apapun seorang leader, tapi kan beliau akan butuh infrastruktur atau sumber daya yang baik untuk mendukung ide-ide besar politik luar negeri Indonesia ya. Mungkin kita terakhir bisa bahas sedikit mengenai kemampuan Indonesia gitu ya dalam hal politik luar negerinya. Dalam hal ini mungkin kita berbicara mengenai Kementerian Luar Negeri gitu ya. Ini kami ada data, nggak tahu masih valid atau enggak, dari tahun 2015 itu bahwa Indonesia itu punya 1.965 orang diplomat. Mungkin kita sambil cari ya data terbarunya berapa orang, dengan total 94 kedutaan besar, 30 konjen, dan 4 konsul. Ini ada tanggapan nggak Mas Philips dengan formulasi sumber daya yang kita miliki di Indonesia? Ya. Kalau saya mau pakai analogi ya, kalau di pertahanan, itu kan ada defense white paper. Jadi biasanya ada dokumen yang diproduksi berkala setiap berapa tahun untuk mengakses tantangan yang harus dihadapi, tujuan yang harus dicapai, dan juga konteks situasi yang sedang berjalan. Lalu institusi akan adjust terhadap hasil dari evaluasi rutin terhadap lingkup geopolitik, geoekonomi, geostrategik. Nah, dalam konteks hubungan luar negeri, Kemenlu, kalau Kemhan juga memproduksi defense white paper, dalam konteks hubungan luar negeri mungkin perlu dilakukan assessment terhadap, dan kesempatannya ada karena ada presiden baru gitu, tentu punya visi sendiri yang akan bisa mengidentifikasi yang tadi tantangan yang dihadapi Indonesia apa dalam konteks politik luar negeri dan juga mungkin isu-isu strategis, tujuan luar negeri yang mau dicapai apa, kemudian
institusi mengikuti, gitu, bisa mengadjust gitu. Karena lalu numbers akan mengikuti, di situ budget akan mengikuti dan lain-lain asal dia sesuai dengan pemahaman kita tentang fungsi yang harus dijalankan. Ini Indonesia belum punya ya? Mungkin secara sporadis, secara internal di Kemlu ada, ya kan. Tetapi yang melibatkan lebih banyak stakeholders, karena diplomasi itu sama dengan perang. Perang tidak bisa diserahkan hanya pada misalnya, ini ungkapannya para ahli strategis. Perang itu tidak hanya jenderal, tetapi banyak penopang-penopangnya. Diplomasi saya kira juga sama. Dia tidak bisa diserahkan hanya pada diplomat. Karena ada banyak aspek, karena masyarakatnya makin terbuka, ada banyak aspek dalam hubungan luar negeri ya. Misalnya mungkin perusahaan swasta, dia bisa membawa kepentingan Indonesia juga ke luar negeri. Dia bisa berinvestasi. Atau lembaga-lembaga penelitian, think tank, industri, dan lain-lain. Itu kan semua dalam rangka mencari sumber-sumber ekonomi bagi kesejahteraan Indonesia. Karena itu dia jauh lebih kompleks sebetulnya. Karena itu sebuah assessment terhadap lingkup geostrategis, geopolitik, dan juga geoekonomi yang Indonesia sedang hadapi dan harus dinavigasi, itu perlu dilakukan agar kemudian resources yang kita punya bisa kita alokasikan secara lebih efektif. Jadi, apakah kita punya diplomat 1965 orang atau punya sekian banyak KBRI, menurut saya itu hanya bisa dievaluasi kalau kita punya dokumen awalnya ini yang perlu, dan saya kira sebetulnya mungkin sporadis dilakukan. Saya kira banyak universitas pernah melakukan kajian semacam ini. CSIS punya, Kemlu saya yakin ada juga gitu. Dan juga mungkin dia bisa di-match dengan Kementerian Pertahanan atau juga dengan misalnya Kementerian Perdagangan dan seterusnya yang situasinya jauh lebih membutuhkan untuk kita memiliki semacam assessment tersebut. Dan ini ada opportunity-nya karena Pak Prabowo sebagai presiden terpilih kebetulan adalah orang yang punya preferensi dan passion di dalam hal-hal terkait dengan hubungan luar negeri. Karena dari berbagai kesempatan yang pernah kita temui bersama Pak Prabowo, baik di CSIS atau forum-forum dan juga pernyataan-pernyataannya, terlihat betul bahwa yang berusaha dilakukan adalah menjadi sebuah negara yang aktif di luar negeri, menyelesaikan sesuai dengan tanggung jawab konstitusi, di saat yang sama menggunakan itu untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi domestik. Oke. Terakhir sekali, mungkin dari Mas Philips sedikit aja komen. Kalau dengan semua pembahasan kita hari ini, Mas Philips optimis dengan kebijakan luar negeri Indonesia atau peran aktif Indonesia 10 tahun mendatang, 5 tahun, 10 tahun mendatang? Kalau bukan orang Indonesia sendiri yang optimis, nggak ada orang lain yang akan optimis. Jadi saya kira bukan soal optimisme ya. Yang penting goalnya harus dibuat dan kemudian dia harus dilakukan. Dan saya kira selama ini dalam bidang luar negeri Indonesia cukup aktif, tetapi tantangannya hari ini karena ada konteks geopolitik yang semakin menajam, tentu saja usaha-usahanya harus lebih banyak dan lebih impactful. Oke. Baik, untuk meringkas episode kita hari ini mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia di tangan Prabowo, saya rasa diskusi kita menarik. Ada beberapa poin penting yang ingin saya ulangi. Pertama, memang sepertinya kita bisa mengharapkan Indonesia yang lebih aktif dalam kebijakan luar negerinya. Tidak hanya itu merupakan keinginan dari Indonesia dengan presiden baru kita, tapi juga sepertinya demand dari kawasan dan global juga sangat besar terhadap Indonesia. Poin kedua adalah tadi seperti disampaikan oleh Mas Philips, itu kita bisa harapkan Indonesia yang lebih multi-alignment, dan kemudian juga kita bisa harapkan Indonesia yang memiliki juga multi-identity, tadi sebagai member G20, sebagai yang aktif mempromosikan Global South dan juga tidak meninggalkan ASEAN pada saat yang sama. Dan terakhir saya rasa poin yang menarik adalah kita bisa harapkan seorang leader yang lebih hands-on dalam isu-isu kebijakan luar negeri. Baik, terima kasih banyak Mas Philips Vermonte atas obrolannya hari ini. Thank you. Terima kasih juga untuk semua pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kita pada episode ini. Nantikan episode
CSI Spotlight Insight-Insight berikutnya. Terima kasih.